Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aditya Rahman dengan NIM 2024 10102097 dari kelas Sistem Basis Data E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai modul 13 tentang materi select multitabel. Nah, di sini kita lanjut ke soal pertama tentang select dua tabel. Di sini tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori yang barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Nah, di sini kita perlu melihat dulu ERD-nya. Di sini berarti kita harus menggabungkan tabel products dengan kategori. Nah, di sini kita melihat nah di sini terdapat relasi antara produk dengan kategori. Berarti dengan kategori ID terdapat atribut kategori ID di kedua sisi, di kedua tabel. Nah, berarti cara menjoinkannya adalah select p.product_name, kita tampilkan nama-nama produk, p.unit price, harga, serta c.category name, nama kategori, from products p, kita aliaskan p, join kategoris, kita aliaskan c, on p.category ID sama dengan c.category ID. Lalu kita urutkan berdasarkan nama kategorinya, order by c.category name. Nah, berarti jika kita jalankan di query tool, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini sudah tertampil bahwa product name, unit price, dan kategori name dari kedua tabel. Mengambil data dari dua tabel. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Nah, di sini berarti kita harus menggabungkan tabel customer dengan tabel order. Tabel customer dengan tabel order. Nah, di sini berarti query-nya select c.company name, o.order ID, dan o.order date. From orders O, join customer C, on o.customer ID, sama dengan c.customer ID. Ini seperti yang saya sudah sampaikan barusan, ini melihat dari ERD-nya, di mana customer dengan order terdapat relasi secara langsung. Dan di sini kita untuk menjoinkannya kita menggunakan atribut customer ID karena terdapat di dua tabel ini supaya nanti outputnya itu selaras. Nah, order by c.company name. Nah, jika kita jalankan maka akan tampil seperti ini. Maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini company name, order ID, dan order date. Lalu soal nomor 8, tampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Berarti kita menggabungkan antara orders dengan order date. Nah, di sini select od.order ID, o.order date, od.product ID. From orders, o join order details, od, on o.order ID sama dengan od.order ID. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita melihat ERD-nya, maka akan seperti ini. Jadi orders dengan order detail memiliki relasi dan kita bisa menggunakan order ID untuk menjoinkannya. Nah, di sini jika kita jalankan di query tool, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat order ID, order date, dan product ID. Seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke soal selanjutnya. Select lebih dari dua tabel. Tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, di sini berarti kita menjoinkan tabel orders, tabel produk dengan tabel produk order dengan produk berarti. Nah, di sini berarti query-nya kita lihat dulu RD-nya ya berarti ya. Di sini produk dengan order. Produk dengan order, berarti kan di sini ada perantara ya, produk, order details, lalu ke orders. Berarti caranya yaitu select o.order ID, o.order date, p.product name, p.unit price.
Nah, kita langsung from orders O, join orders detail, kita aliaskan OD, kita memakai order ID untuk menggabungkan order details dengan orders, lalu kita joinkan dengan tabel products, join products P, on, kita lihat ERD-nya, karena di sini product ID terdapat di tabel order details dan products, maka kita joinkannya menggunakan atribut product ID. Nah, di sini kolom product ID. Nah, di sini kita on p.product.id sama dengan od.product.id. Seperti itu. Jika kita jalankan di query tool, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini sudah sesuai order ID, order date, product name, dan unit price. Lalu kita lanjut ke soal selanjutnya. Tampilkan nama lengkap employee berserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Berarti kita harus menyatukan tabel employee dengan employee territories dan territoriesnya. Nah, berarti di sini kita lihat di ERD-nya. Nah, di sini ada employee territories, dan territoriesnya supaya mendapatkan territory description-nya ya. Lalu kita lihat nama lengkap employee, select e.first name, l.last name, s full name, ini opsional. Lalu t.territory description from employees E, join employee territories et, on e.employee ID sama dengan et.employee ID. Join territories T, on kita joinkan lagi dengan territories on et.territory ID sama dengan t.territory ID. Seperti yang di sini kan, employee, jika kita ingin menggabungkan employee dengan employee territories, kita menggunakan kolom employee ID, on employee ID. Nah, ketika kita ingin menggabungkan employee territories dengan territories, kita menggunakan kolom territory ID. Jika kita jalankan, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini sudah tertampil full name dengan territory description-nya. Lalu soal selanjutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nah, berarti di sini kita nama customer, lalu orders, serta shippers. Nah, di sini kita select c.company name, order ID, order date, s.company name, from customers C, join orders O, kita lihat on c.customer ID sama dengan o.customer ID, join shippers S, on o.ship via s.shipper ID. Nah, jadi di sini kita menggabungkan customer, order, dan shippers ya. Nah, untuk menggabungkan customer dengan order, kita menggunakan kolom customer ID untuk menyelaraskannya, dan sedangkan untuk menggabungkan orders dengan shippers, kita menggunakan kolom shipper ID di bagian shippers dan ship via yang merupakan foreign key yang menuju kepada shippers. Nah, di sini jika kita jalankan, maka akan tampil seperti ini. Company name, order ID, order date, company name dengan beserta baris datanya. Seperti itu. Lanjut, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Berarti kita menggabungkan supplier, lalu products, karena di sini kita lihat supplier, kita harus ke produk dulu, lalu kita ke kategori. Nah, jadi di sini untuk menggabungkan supplier dengan produk, kita menggunakan kolom supplier ID. Lalu untuk menggabungkan produk dengan kategoris, kita menggunakan kolom produk kategori ID. Di sini select s.company name, c.category name, from suppliers S, join products P, on s.supplier ID sama dengan p.supplier ID, join kategoris C, on p.category ID sama dengan c.category ID. Jika kita jalankan, maka akan tampil seperti ini. Nah, lalu kita lanjut ke soal selanjutnya. Tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Berarti select p.product name, select p.unit price, serta c.category name. From products P, join kategori C. Kita menggunakan kolom kategori ID untuk menyelaraskannya. Lalu kita berikan syarat where kategori name, I like beverage, dan
unit price-nya kurang dari $10. Jika kita jalankan, maka akan tampil seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ke soal selanjutnya, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, or C.company name, order ID transaksi yang pernah dilakukan, order ID sebelum tahun 1997, dan serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Order date from customer C, join orders O on C.customer ID, sama dengan O.customer ID, kita berikan syarat where order date sebelum tahun 1997 dan country-nya itu berasal dari USA dan diurutkan berdasarkan tanggal pembelian. Jika kita jalankan, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini akan tampil. Lalu kita lanjut, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya bersama dengan negara asal employee dan dilakukannya setelah tahun 1997. Berarti select C.company name as perusahaan customer, order ID, order date, lalu S.company name as perusahaan pengiriman. Ini saya aliaskan supaya tidak tertukar ya, company name customer dengan company name shippers ya. Lalu from customers C, join orders O on C.customer ID, O.customer ID, join employees I, kita gabungkan employees, on A.employee ID sama dengan O.employee ID, join shippers S, on O.ship via sama dengan S.shipper ID, kita berikan syarat where O ship country sama dengan E country, yang dimana sama dengan negara asal employee, dan order date dilakukan setelah tahun 1997. Nah, di sini jika kita jalankan, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini setelah tahun 1997 semua, 1998 minimal, jadi seperti itu. Lalu lanjut ke soal selanjutnya. Untuk produk yang harganya $5-10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Berarti select S.company name, C.category name, from suppliers S, kita joinkan dengan products, lalu kita selaraskan dengan supplier ID, lalu kita join lagi dengan kategori, kita selaraskan lagi dengan kategori ID, on P.category ID dan C.category ID. Kita berikan syarat where P.unit price sama dengan lebih dari 50, lebih dari 5, dan P.unit price kurang dari 10. Jika kita jalankan di query tool, maka akan tampil seperti ini. Lalu soal selanjutnya, inner outer. Jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di I1 dan I2 yang digunakan untuk menjoin I1 dan I2. Manakah yang menjadi manager, tabel E1 atau E2? Nah, di sini jika E1 many, maka karena kan setiap employee pasti hanya mempunyai satu manager. Tapi satu manager bisa memiliki banyak employee. Nah, jadi E1 many ini terdapat di sisi employee dan one ini di sisi manager. Berarti dan jika kita lihat tabelnya, di sini employee ini terdapat reports to. Nah, di sini reports to merupakan foreign key yang mengacu kepada manager. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita cara menjoinkannya itu select bintang from employees E1, join employees E2, on E1 reports to sama dengan E2.employee ID. Seperti itu. Nah, jika kita jalankan, maka akan menjadi seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini. Lalu kita lanjut ke soal selanjutnya. Tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Sama seperti tadi ya, berarti E1 many itu, E1 itu employee, E2-nya itu manager. Berarti select E1 first name last name as employee, E2 first name, E2 last name as manager, from employees E1 join employees E2, on E1 reports to sama dengan E2 employee ID. Berarti kita joinkan.
Di sini, nah kita jalankan. Nah, di sini sudah terdapat data employee beserta manajernya. Lalu soal terakhir, tampilkan nama lengkap bawahan. Bawahan itu maksudnya employee, serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, di kasus ini kita menggunakan full outer join untuk menampilkan data-data yang seharusnya tidak ditampilkan, namun kita ingin melihat data-data yang tidak ditampilkan itu apa saja seperti itu. Jadi semuanya tertampil, baik itu yang memiliki pimpinan ataupun yang tidak memiliki pimpinan, ataupun yang memiliki bawahan ataupun yang tidak memiliki bawahan. Jadi jika kita jalankan maka akan menjadi seperti ini. Nah, di sini select satu first name last name, S bawahan, E2 first name last name, S pimpinan, from employees S1 full outer join employees E2 on S1 reports to E2 employee ID. Di sini sudah terdapat. Nah, di sini ada bawahan yang tidak mempunyai pimpinan, dan di sini juga terdapat pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.